Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita lanjutkan bagaimana Yusuf Mansur mencari mangsa. Jadi kayak predator gitu, dia harus ada mangsanya. Kalau udah lihat di perjalanan sejarah Yusuf Mansur, dia pertama itu mengkalkulasi jenis apa yang bisa dimangsanya. So kalau tidak bisa dia mangsa, dia takut gitu. Karena itu dia mencari, berkeliling dari daerah ke daerah untuk mengkalkulasi mangsa-mangsa yang bisa untuk jadikan mangsa. Dalam video yang lalu kita sudah membahas bahwa mangsa pertama yang akan disikat oleh Yusuf Mansur itu adalah orang yang pengen kaya mendadak atau berhalusinasi kaya dalam waktu 40 hari atau dalam 3 bulan kaya. Sekarang tipe kedua yang akan dicari itu adalah orang yang banyak masalah. Sebenarnya siapa sih orang hidup yang tidak ada masalah gitu. Tapi cara Yusuf Mansur merayu itu adalah dengan bercerita tentang kehidupannya. Bagaimana kehidupannya yang banyak masalah, di penjara karena mencuri, masuk penjara lagi karena menjual ya dengan kasus-kasus kriminal, di dalam keterjepitan, utang banyak, tidak diakui oleh keluarga. Nah, di saat itu Yusuf Mansur menceritakan dia banyak masalah itu dia bersedekah. Nanti begitu dia di forum itu bercerita, ya dia cerita gimana bersedekah bisa bicara sama semut, berdialog dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan keluarkan dia. Dia orang yang dia cari itu adalah banyak masalah. Nanti akan dia tanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga punya masalah seperti yang pernah saya alami gitu? Atau semua udah enak-enak aja? Ya pastilah orang akan bilang, ya kami juga ada banyak masalah. Nah nanti orang-orang ini didata itu. Misalnya Ibu Titin didata, Pak Muhammad, Pak Eri, Pak apa didata. Mulai dia tanya, apa masalahnya? Nanti kalau orang bercerita setiap masalah itu diselesaikan dengan sedekah. Itu intinya nih. Setiap masalah diselesaikan dengan sedekah. Masalahnya besar, sedekahnya besar gitu. Nah, begitu caranya. Jadi ditanya oleh ibu apa masalahnya? Saya banyak masalah Ustadz. Ibu cerita aja. Apa masalah ibu? Ya saya ini hutang saya banyak. Terus? Ya banyak lagi ada Ustadz. Nah begini gitu. Yang ibu punya apa? Nggak ada Ustadz. Ibu banyak yang punya itu. Kalung ibu punya. Punya kan? Punya Ustadz. Terus apa lagi? Tabungan ibu ada berapa? Alhamdulillah saya ibu ini nggak mau jawab. Ibu cerita aja. Di itu dia melakukan modus operandinya gitu. Terus ya ini Ustadz, saya ini ada masalah keluarga. Nah ibu sedekah. Ya, saya ada uang nih 25 juta. Ya sedekahkan semuanya bu. Maka dengan serta-merta, entah terhipnotis atau terpaksa atau apa ibu ini bersedekah. Maka ibu kalau udah bersedekah pikiran ibu plong katanya. Benar Ustaz, benar. Ya udah bersedekahlah ibu ini ke Yusuf Mansur. Udah dapat, misalnya dapat 10 juta, dapat 20 juta, ada yang bersedekah 50 juta dengan harapan masalah selesai. Nah, itu bisa kita bayangkan. Kalau satu orang ibu misalnya nih, bisa bersedekah 25 juta. Kalau ada 10 ibu di saat itu yang ada masalah, maka dia dengan gampang itu bisa kita kalkulasikan. Nanti ditanya bapak-bapak, bapak apa masalahnya? Gini Ustaz, anak saya kok nakal-nakal semuanya, bisa saya atur. Sedekah Pak. Dengan sedekah nanti anak bapak akan jadi anak yang baik. Terus Pak Muhammad apa masalahnya? Anak saya belum dapat kerja Ustaz. Udah sedekah. Bapak punya apa sekarang? Saya ada rumah Ustaz. Udah sedekahkan rumahnya. Maka begitu orang bersedekah, masuk ke Yusuf Mansur, ya udah dia balik ke Jakarta sambil bersiul-siul.
Benarkah dengan cara demikian masalah selesai gitu? Itu kalau segi kejiwaan mungkin pikiran agak plong gitu. Karena bersedekah mungkin sebagian kesulitan diijabah oleh Allah gitu. Tapi bukan dengan cara seperti perampok begitu. Diidentifikasi orang gitu. Banyak masalah. Ya siapa sih di dunia ini orang nggak ada masalah? Semua ada masalah. Setiap kita yang lahir dan hidup pasti ada masalah. Anak kecil ada masalah. Orang tua ada masalah. Anak muda ada masalah. Laki-laki ada masalah. Perempuan ada masalah. Ini semua kalau diceritakan oleh Gus sedekah, gitu. Masalah akan selesai. Tidak, masalah tidak bisa diselesaikan semua dengan sedekah. Sedekah itu memang sebahagian bisa menyelesaikan masalah, tapi sedekah bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Jadi Sumansur ini menceritakan ini, sedekahlah di saat kita lapang dan di saat kita sempit. Sesempit apapun kehidupan kita, kita harus bersedekah. Tapi yang enggak benarnya adalah harta orang dikuras, atau masyarakat dikuras. Memang dia balik ke Jakarta nggak pernah itu terima amplop, nggak pernah makan duit, tapi duit dia bawa masuk ke rekening pribadinya. Inilah fenomena Islam yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur telah menjadi tertawaan orang, dan kadang-kadang kita menjadi malu kalau mengaku tahu masalah agama Islam. Tapi kalau dibiarkan, itu akan menjadi fitnah kepada Islam. Karena itu kita bersama-sama masyarakat akan membongkar modus operandi Yusuf Mansur, bagaimana dia menggondol sedekah orang, bagaimana dia dalam tanda kutip merampok atas nama penderitaan kejiwaan yang dialami oleh orang lain. Jadi kita ada masalah, mengadulah kepada Allah. Bersedekahlah kepada karib kerabat, bersedekahlah kepada lembaga sedekah yang sudah kredibilitas, yang sudah teratur dan terpercaya gitu. Jadi ini bahayanya mengungkapkan permasalahan pribadi kepada orang. Padahal kata Rasulullah, semua dosa itu akan diampuni kalau kita mengadukannya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin memahami Islam ini dengan pemahaman yang benar dan tidak mudah ditipu-tipu oleh orang-orang yang punya ambisi untuk merampok uang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.